Alhamdulillahilladzi khassa Sya'bana bi tasha'ubil khairati wal ihsan wa 'azzama hurmatahu 'ala sa'iri syuhuri bi lailati nisfil 'azimati sya'n. Nahmaduhu subhanahu fa huwa ahlul hamdi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi min jamadin wa hayawan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tarjahul mizan wa tuwassilu ila na'imil jinan. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nasakha bi risalatihi al-adyan. Nabiyyun basyarat bil anbiya'u wa khassahu Allah bil Qur'an wa nasarahu Allah bir ru'bi ala masirati syahrin minaz zaman. Nabiyyun man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir. Al-qail fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 1 bulan Sya'ban. Artinya kita sudah lewati bulan Rajab, salah satu Asyhurul Hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya selain Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut, ada 1 bulan yang lain, yakni bulan Rajab, yang sudah kita lewati 1 bulan yang lalu, di mana 1 Januari persis dengan tanggal 1 Rajab. Beruntunglah orang yang beruntung di bulan yang lalu, dan merugilah orang yang sampai hari ini belum bangkit dan tersadarkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Sya'ban menjadi bulan keberuntungan buat kita semua, dan semoga saudara-saudaraku yang sedang berjuang di Tanah Abang ini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan bisnisnya, dalam perjuangan mengisi harinya dengan ibadah yang mulia. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang sukses besar di bulan Sya'ban ini. Saya atau khatib ingin mengambil sebuah ilustrasi sederhana dari Abu Bakar Al-Balkhi tentang bagaimana memandang bulan Sya'ban ini. Beliau berkata, Syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahrul saqyiz zara'. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban sekarang adalah bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Ada pertanyaan sederhana dari statement ini. Apa yang akan kita panen kalau kita tidak menanam di bulan Rajab? Kalau kita tidak menyirami di bulan Sya'ban? Khatib tadi katakan beruntunglah orang yang beruntung di bulan Rajab dengan membiasakan ibadah-ibadah yang akan dikerjakan di bulan Ramadan. Semisal tilawatul Quran, qiyamul lail, siyam as-sunnah, bersedekah, birrul walidain, silaturrahim, tentunya berzikir, berdoa, dan berbagai ibadah terkait tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sidang Jumat rahimakumullah. Orang cerdas adalah orang yang hidupnya berada dalam ruang dan waktu yang tersedia. Misalnya di dunia ini, ketahuilah bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Hanya orang bodoh
yang menghabiskan waktunya di dunia ini hanya untuk kepentingan dunia saja. Sebaliknya, orang-orang yang beruntung adalah orang yang pada hari ininya digunakan untuk mempersiapkan demi hari kebangkitannya ketika dia dibangkitkan dalam kuburnya. Ayat-ayat terkait dengan itu di dalam surah-surah di dalam juz Amma sangat banyak sekali. Misalnya tentang An-Naba'ul Azim, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Ini sebetulnya ungkapan ironi dari Allah Ta'ala. Orang yang hidup di dunianya masih belum khatam ilmu tentang hari kebangkitannya, sehingga masih bertanya-tanya, emang ada? Itu emang benar informasi kalau kiamat itu ada? Emang akhirat itu benar? Yang percaya pun masih bertanya-tanya, apa mungkin kalau badan saya sudah menjadi tanah, melebur dengan debu, masih bisa dibangkitkan lagi? Ya mungkin kalau dibangkitkan lagi mungkin hanya ruh, bukan jasad. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ini orang hidup dalam mimpi. Dan semoga jamaah Masjid Fathahillah jangan begitu, menyesal nanti. Kalau sadarnya nanti, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalau kesadaran, pengetahuan sampai keyakinan nanti itu udah telat. Karena nanti itu sudah waktunya pembalasan. Sekaranglah kita bekerja, kita berbuat untuk akhirat kita. Begitulah orang-orang cerdas yang menjalani hidup. Cuma masalahnya kebanyakan kita kalau berbicara tentang akhirat itu kebanyakan asumsi, baik secara kognitif, afektif. Artinya secara pengetahuan malas bertadabbur Quran. Data yang kita peroleh di otak ini lebih banyak dunia, makanya akhiratnya kalah. SD dunia, SMP ilmu dunia, SMA belajar dunia lagi, kuliah mendalami dunia, S1 sampai S3 lebih spesifik tentang dunia lagi. Sementara ilmu tentang akhirat tidak sungguh-sungguh didalami. Maka mana mungkin outputnya akhirat kalau inputnya dunia? Tidak mungkin. Saya memasukkan kopi ke teko, tapi saya berharap yang keluar bening seperti air Zam-Zam. Itu tidak terjadi kecuali pada kotak pemilu, lain yang dimasukkan, lain yang dihitung. Tapi kalau di akhirat tidak. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita panen di akhirat kelak. Sidang jemaah rahimakumullah, semoga bisnis perdagangan di Tanah Abang ini ke depan lebih besar lagi, lebih banyak lagi dengan perubahan di dunia ini. Tetapi hanya yang bertakwa yang selalu beruntung. Dia gak peduli musim ramai atau musim sepi. Keberkahan selalu terlimpah kepada mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-harinya dengan takwa kepadanya, terutama di bulan Sya'ban ini. Bagi yang belum khatam baca Quran di bulan Rajab, Anda ngapain aja? Bahkan 10 juz pun tidak terbaca. Kok bisa baca HP setiap hari? Coba tanya lagi, bagaimana tahajud kita? Kalau tahajud kita masih belum juga berubah polanya, bagaimana kita akan memanen besar di Ramadan nanti? Dan bagaimana nasib akhirat kita nanti? Saudara-saudara,
Coba sekali-sekalilah berpikir tentang malam pertama di kuburan kita. Malam pertama di dalam kubur itu adalah sesuatu yang pasti kita lewati. Lalu bertanya lagi, bagaimana kira-kira satu hari nanti kondisi saya ketika saya harus berhadapan dengan Tuhan yang Maha Agung. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana semua manusia akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Agung. Anda tahu orang yang beruntung pada hari itu? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang beruntung pada hari itu adalah orang yang merasakan keagungan Tuhannya, karena sejak di dunia ini dia sudah terbiasa mempersiapkan diri tentang malam pertama di kuburannya, tentang hari pengadilan di hadapan Tuhannya. Anda coba lihat di pengadilan di dunia ini, di hadapan hakim dia terpaksa memanggil yang mulia, walau kadang boleh jadi hakimnya bukan orang yang mulia. Itu di dunia. Suasana tidak mulia, dia terpaksa harus memuliakan. Tapi persidangan Allah Subhanahu wa taala adalah persidangan yang pasti di akhirat kelak. Hari itu orang yang beruntung adalah khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adalah orang yang sejak di dunianya sudah memiliki al-khauf, rasa takut ketika berada di hadapan Tuhannya. Dia lihat matanya melihat HP, menonton Netflix, menonton video yang diharamkan. Bagaimana mungkin dengan mata ini saya sanggup berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan pendengaran ini, dengan tangan ini, dengan bisnis haram, dengan semua penghasilan yang haram, dia akan berpikir ulang. Sehingga di bulan Sya'ban ini, bersyukurlah orang-orang ini. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan banyak amal solehnya. Usai sholat Jumat, berkenalanlah, tersenyumlah satu sama lain. Jangan merasa paling benar beragamanya, sorot matanya selalu menilai orang lain salah, cuma dirinya yang benar. Belajarlah untuk terus menjadi orang tawadhu, yang merasa lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang lain, terutama kepada kedua orang tua. Mungkin dengan cara itu bisnis menjadi lancar, urusan menjadi dimudahkan, hutang-hutang terbayar, dan orang yang berhutang membayar. Karena kita berbuat baik, menjadi wasilah banyak kebaikan di dalam hidup kita. Sedang jemaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini simpelnya khatib ingin mengajak, persiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Jadilah orang yang paling beruntung pada bulan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, Aisyah dalam riwayatnya, Rasul tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan selain bulan Ramadan di mana Rasulullah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Persiapkan diri kita supaya kita menjadi orang yang paling beruntung nanti di bulan Ramadan. Jangan sendirian. Sebagai suami, kita punya tugas mendidik istri kita. Ingatkan lagi istri kita, dan kalau boleh jadi istrinya lebih sering mengaji, jangan tersinggung diingatkan oleh istri, dibangunkan oleh istri. Justru kalau istri tidak sholat malam, suamilah yang membangunnya dengan penuh cinta untuk sholat malam. Belajarlah, siapa yang tidak pernah jadi imam sholat malam bagi istrinya, bangun. Bagaimana cara kamu membangun keluarga? Bagaimana kamu menjadi imam bagi istrimu dan anak-anakmu? Kalau tidak pernah menjadi imam sholat malam bagi istri dan bagi anak-anakmu, mau tidak mau, belajar Quran yang baik, tambah hafalannya, lebih lembut lagi kepada istri dan anak-anak, lebih perhatian lagi terutama dalam mendidik tauhid mereka. Kenapa anak-anak sekarang terjerumus
pada judi online, terjerumus pada pinjaman online, pada pornografi, pada porno aksi. Tahu penyebab utamanya? Di rumah. Siapa di rumah yang paling berdosa? Ayahnya. Ya. Kalau mau ditelusuri, datang ke kantor polisi sana. Apa penyebab semua narkoba? Rumah. Kau ditanya, siapa di rumah? Bapaknya. Bapak-bapak lah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Enggak usah terlalu jauh mencari siapa yang bersalah di Indonesia ini. Tentang korupsi. Dari mana mulainya? Dari rumah. Bagaimana kita mendidik tentang halal dan haram. Bagaimana kita mendidik tentang al-iman bil ghaib. Bagaimana kita mendidik anak-anak al-amal yaumil akhir. Perbuatan untuk kepada akhirat kelak. Masih ada kesempatan. Baca Quran bersama di rumah. Tetapkan waktu bersama. Kita bisa mengatur waktu bertemu dengan para pegawai untuk meeting mingguan. Kenapa tidak mengatur itu? Agar bisa masuk surga sekeluarga bersama istri dan anak-anak. Sidang Jumat rahimakumullah. Persiapkan Ramadan kita supaya anak-anak kita tidak terlalu fokus pada dunia dan keluarga kita tidak terlalu fokus pada makanan di bulan Ramadan. Orang-orang yang sadar pada akhirat, lebih cinta pada akhirat, melihat dunia biasa saja, sehingga pengeluaran buat dunia pun tidak terlalu besar. Apa yang dikeluarkannya tentu diprioritaskan untuk kepentingan akhiratnya. Inilah kesempatan besar di bulan Sya'ban yang ingin khatib ingatkan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah. Perhatikan surah Al-Furqan ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Perhatikan ayat ini. Bagaimana cara kita memanfaatkan pergiliran siang dan malam. Ya, di balik siang dan malam ini sebetulnya ada keajaiban. Tapi karena kita merasakannya tiap hari, programnya itu saja, kita lupa di balik hikmah kenapa ada siang dan ada malam. Perhatikan ayat ini. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar. Dan dialah yang menjadikan siklus malam dan siang khilfah, silih berganti. Apa maksudnya ini semua? Kenapa tidak malam terus, baru separuh hidup, siang terus misalnya dunia ini? Kenapa harus ada malam dan siang silih berganti? Allah yang menginginkan berkata, liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Ada dua yang Allah inginkan buat orang-orang yang punya pikiran kenapa harus ada malam dan harus ada siang. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Ya, ambil pelajaran. Banyak peristiwa di balik malam dan siang. Tapi yang paling beruntung adalah orang senantiasa bersyukur. Karenanya sebagai penutup khutbah ini, khatib ingin membacakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ala unabbi'ukum bi khairikum? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala khiyarukum
atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Maukah aku beritahu kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling banyak amalnya. Semoga seluruh jamaah salat Jumat di Masjid Fathahillah ini tergolong orang yang dipanjangkan umurnya dan diperbanyak amal solehnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li syuhadaina warfa' darajatihim fil firdausil a'la wajma'hum bin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbalhum fi ibadikas salihin waktubhum indaka minasy syuhada'il abrar waghfir lahum dzunubahum waj'al dima'ahum nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.